Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman anestesi semuanya. Semoga senantiasa dalam kondisi sehat, dalam lindungan Allah SWT, dan juga tetap diberikan semangat untuk menjalani proses pembelajaran meskipun dalam kondisi pandemi saat ini. Ya, jadi semoga teman-teman saat ini menjadi mahasiswa yang memang harus terus bersemangat dan juga mempersiapkan segala sesuatunya meskipun harus lebih sering di rumah, akan tetapi semangat untuk terus memperbarui, mengupgrade keilmuannya dan sebagainya harus tetap dinyalakan ya. Oke, teman-teman, ketemu lagi dengan saya Bu Ita Apriliani di mata kuliah KDK Anestesiologi 1. Kali ini kita akan membahas topik tentang berpikir kritis dalam keperawatan. Oke, baik. Ya, teman-teman, di materi-materi sebelumnya sudah disampaikan banyak hal juga oleh Bu Lilis tentang bagaimana proses keperawatan juga, kemudian siapa dan materi-materi yang lain, dan dalam konsep keperawatan dasar dalam anestesiologi, kita juga harus berlandaskan pada bagaimana cara berpikir. Oke, langsung saja akan saya sampaikan materinya. Ya, baik. Berpikir kritis. Berpikir kritis adalah, atau bahasa Inggrisnya critical thinking, adalah berpikir merupakan suatu proses yang berjalan secara berkesinambungan, mencakup interaksi dari suatu rangkaian pikiran dan persepsi. Nah, adapun kritikal sendiri berasal dari bahasa Greka yang berarti bertanya, diskusi, memilih, menilai, membuat keputusan. Jadi sebelum adanya keputusan, kerangka berpikir kita harus berlandaskan pada kriteria-kriteria yang tadi saya sebutkan, yaitu ada pertanyaan. Kemudian dari pertanyaan ini akan menimbulkan tahap berikutnya adalah diskusi. Kemudian dari diskusi ini akan ada proses memilih, menilai, dan membuat keputusan. Adapun critical thinking adalah ditujukan pada situasi, rencana, dan bahkan aturan-aturan yang terstandar dan mendahului dalam pembuatan keputusan. Berpikir kritis digunakan perawat untuk beberapa alasan. Yang pertama yaitu mengikuti pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Ya, biasanya semakin tinggi jenjang pendidikannya, maka metode pembelajaran, metode penugasan, kemudian bagaimana menggait mahasiswanya itu juga akan bertahap ya. Jadi mungkin kalau teman-teman dari D3, S1 itu pola berpikirnya akan berbeda. Ya, begitu juga dengan jenjang pendidikan S2, S3, dan seterusnya. Nah, kerangka berpikir pada tiap jenjang pendidikan itu juga disesuaikan dengan jenjang pendidikannya. Ya, mungkin ketika D3 atau S1 masih sifatnya dasar, ya, masih bagaimana memperbanyak pertanyaan. Bagaimana teman-teman misalnya di jenjang S1 itu lebih distimuli untuk berpikir kritisnya dalam konteks bertanya ya. Semakin banyak pertanyaan yang ingin dilontarkan, berarti Anda semakin banyak berpikir ya, seperti itu. Kemudian yang kedua, penerapan profesionalisme. Dalam hal ini kita kaitkan dengan peran kita sebagai seorang perawat ya. Profesionalisme kita adalah salah satunya bagaimana membuat asuhan keperawatan. Ya, nanti kita akan bahas lebih lanjut bagaimana penerapan berpikir kritis dalam ranah profesionalisme. Berikutnya yang ketiga, penerapan berpikir kritis, yaitu dilaksanakan untuk pengetahuan teknis dan keterampilan teknis dalam memberi asuhan keperawatan. Ini juga termasuk dalam penerapan profesionalisme ya, karena kita sebagai seorang perawat
tidak akan bisa melakukan asuhan keperawatan yang sempurna manakala tidak berlandaskan pada proses berpikir kritis ini. Berikutnya yang keempat, berpikir kritis merupakan jaminan yang terbaik bagi perawat dalam menuju keberhasilan dalam berbagai aktivitas. Ya, jadi budaya berpikir kritis ini sebenarnya harusnya sudah diawali dari sejak SD ya, bahkan sejak kanak-kanak ya, ketika orang tua dalam pola asuhnya itu membiasakan anak-anak ini untuk berpikir kritis, ini sangat bagus untuk perkembangan otak dan juga nantinya akan sangat mendukung terhadap perkembangan si anak tersebut, terutama dalam hal berpikir kritis ya. Jadi kadang kita menjumpai ya kalau di nanti teman-teman ketemu di keperawatan anak yang ada tahapan-tahapannya ya, bagaimana anak-anak ini bisa distimuli sejak awal untuk bagaimana berpikir kritis ya. Nah, kalau budaya ini bisa ditingkatkan, apalagi di dalam dunia pendidikan, ini sangat bagus ya. Ini sangat bagus sehingga akan meminimalisir terjadinya gap atau misalnya ke miskomunikasi, atau bisa jadi ini bisa menjadi salah satu jembatan untuk mencapai sebuah pengertian seutuhnya terhadap suatu fenomena. Seperti itu. Nah, apa pengertian berpikir kritis? Nah, pengertian berpikir kritis adalah sebuah pengujian secara rasional terhadap ide-ide, kesimpulan, pendapat, prinsip-prinsip, pemikiran, isu-isu, kepercayaan, dan tindakan-tindakan. Ini definisi berpikir kritis menurut Benman tahun 1988. Adapun menurut Steiner 1992 menyebutkan bahwa berpikir kritis adalah suatu proses pengujian yang menitikberatkan pendapat tentang kejadian atau fakta yang mutakhir dan menginterpretasikannya secara mengevaluasi serta mengevaluasi pendapat-pendapat tersebut untuk mendapatkan suatu kesimpulan tentang adanya perspektif atau pandangan baru. Jadi dalam berpikir kritis ini sangat diperlukan ide-ide yang rasional, ide-ide yang memang bisa dibuktikan secara empiris dan juga nantinya akan berdampak pada bagaimana pembentukan pemikiran terhadap suatu isu, tindakan, atau bahkan sebuah kepercayaan yang bisa jadi itu belum ada landasannya. Nah, dengan berpikir kritis ini diharapkan ini menjadi salah satu langkah untuk proses pengujian ya terhadap fenomena-fenomena tadi. Berpikir kritis dalam keperawatan. Berpikir kritis dalam keperawatan di sini di dalamnya dipelajari karakteristik, sikap, dan standar berpikir kritis, analisis, pertanyaan kritis, pengambilan keputusan, dan kreativitas dalam berpikir kritis. Jadi, dalam berpikir kritis di dunia keperawatan, pastinya ada standar, ada step-step yang memang harus dilalui, dan ketika nanti pelaksanaannya dalam proses keperawatan, diharapkan dengan perawat melakukan berpikir kritis ini akan bisa mengambil kesimpulan yang paling bijaksana, paling sesuai dengan kondisi yang memang dibutuhkan di saat itu. Berikut karakteristik berpikir kritis menurut Watt ya. Watt 1995. Karakteristik yang pertama yaitu kegiatan dalam merumuskan pertanyaan. Nah, ini di bold merah ya, karena memang dalam berpikir kritis otomatis nanti akan menimbulkan sebuah pertanyaan. Nah, pertanyaan ini pastinya akan ada kaitannya dengan berbagai fenomena yang ditemui oleh seseorang. Ya, misalnya seorang perawat menjumpai pasien yang mengalami kondisi penyimpangan kesehatan. Nah, ini pastinya akan menimbulkan berpikir kritis. Caranya apa? Dengan merumuskan pertanyaan. Sakitnya apa? Apa saja gejalanya? Apa yang dikeluhkan? Tanda-tanda yang lain apa? Dan sebagainya. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan ini akan memunculkan tindakan, ya. Tindakan yang nantinya akan menggait seseorang untuk melakukan tindakan selanjutnya.
Berikutnya membatasi permasalahan. Bagaimana membatasi permasalahan dengan cara berpikir kritis? Ini sangat penting untuk menjadi guide juga, menjadi arah ya, arah bagaimana ketika seseorang bertanya itu tidak keluar dari batasannya. Ya, ketika dia berpikir sesuatu, harusnya pola berpikirnya atau pola pertanyaannya harus dalam konteks sesuai dengan yang dia ditanyakan dan sesuai tema yang ada. Kemudian menguji data. Jadi berpikir kritis ini karakteristiknya, salah satu karakteristiknya atau ciri-cirinya adalah sebagai cara untuk menguji data ya, data-data yang sudah ada. Misalnya ada orang lemes gitu ya, kelopak matanya pucat, anemis. Kemudian data yang cara berpikir kritis seorang perawat adalah ini sakitnya apa? Oh, kalau matanya anemis atau pucat, bisa jadi ada kaitannya dengan kadar Hb. Nah, kemudian nantinya akan mengkait si perawat ini untuk melakukan kolaborasi dengan analis, misalnya untuk pemeriksaan pemeriksaan Hb, hemoglobin. Nah, seperti itu. Ya, jadi dari berpikir kritis ini nanti akan menggait seorang perawat ya untuk memeriksa, untuk melakukan kolaborasi dengan pihak analis atau pihak tenaga kesehatan lainnya agar bisa mengeluarkan data-data yang sesuai dengan pola berpikir kritisnya tersebut. Kemudian yang keempat, menganalisis berbagai pendapat ya. Dari berbagai pendapat yang ada dengan cara berpikir kritis ini nantinya diharapkan bisa menjadi benang merah antar pendapat yang sudah ada, sehingga berpikir kritis ini memang harus terus diupayakan ya. Yang kelima, menghindari pertimbangan yang sangat emosional ya. Kebiasaan dalam hal berpikir ya, ini harus dipisahkan dengan emosi ya, karena emosi cenderung biasanya lebih ke arah subjektivitas, sementara berpikir kritis ini lebih ke arah objektivitas. Sehingga ketika seorang bisa berpikir dengan kritis, diharapkan atau diharapkan tidak ada unsur subjektivitas yang nantinya akan merugikan ke semua pihak seperti itu. Kemudian yang keenam, menghindari penyederhanaan berlebihan. Ya. Jadi kadang orang ketika berpikir kritis itu pengennya simpel gitu. Nah, tapi sebenarnya tidak seperti itu juga gitu ya. Ketika kita berpikir kritis, kita arahannya itu bisa bermain mind map gitu ya. Kita bisa membuat mind map. Oh, apa saja yang harus dilakukan? Kalau mau jadi seorang sarjana anestesiologi misalnya, kira-kira apa yang harus dilakukan? Kalau pengen lulus misalnya lebih cepat dari waktu yang dilakukan, apa yang harus dilakukan? Nah, misalnya seperti itu ya. Oke. Kemudian yang ke-7, mempertimbangkan berbagai interpretasi. Kemudian yang ke-8, mentoleransi ambiguitas. Ambiguitas itu ketidakjelasan ya. Nah, jadi kalau ada ketidakjelasan, ada sesuatu yang abu-abu ya, dengan cara berpikir kritis ini diharapkan bisa dinetralisir, bahkan dihilangkan seperti itu. Nah, bagaimana sudut pandang berpikir kritis ini? Jadi ketika kita berlatih untuk berpikir kritis, setidaknya ada 3 macam pertanyaan yang bisa kita gali, bisa kita munculkan, yaitu how, what, and why. Ya. How, bagaimana? Ya. Apa dulu ya? Apa yang terjadi? Fenomena apa yang terjadi? Oh, ada pasiennya dengan kondisi kritis misalnya. Bagaimana kondisinya? Ya, bagaimana ini menuntut si perawat untuk mengumpulkan data-data, ya, data-data. Oh ya, ini kritis. Tanda-tanda vitalnya berapa? Ya, tanda-tanda yang lainnya berapa? Tanda hasil labnya berapa? Bagaimana seperti itu? Kemudian mengapa? Why? Why? Kenapa dia seperti itu? Nanti dia akan mengejar pada pertanyaan, si pasien ini sebelum kritis apa yang dilakukannya, apa yang dialaminya. Nah, ini nantinya akan menjadi modal ketika seorang perawat itu melakukan pengkajian terhadap pasien yang dia temui seperti itu. Ya,
Jadi 3 hal sudut pandang berpikir kritis yang memang harus senantiasa dilakukan oleh seorang perawat ketika melihat satu fenomena. Apa, bagaimana, dan mengapa. Nah, ingat dengan si cantik ini ya, Mbak Najwa Shihab. Nah, ini salah satu contoh orang yang pola berpikir kritisnya itu luar biasa. Nanti mau makan. Nah, coba ya kita lihat cuplikan dari salah satu videonya ini. Nah, oke, ya, kata Mbak Najwa Shihab. Jadi untuk kita berpikir kritis itu harus diawali dengan banyak membaca ya. Nah, teman-teman siapa nih yang senang membaca nih? Nah, itu jadi modal ya. Jadi lebih banyak tahu, pengen tahu banyak kata. Nah, pengen tahu banyak ini ternyata kalau tipsnya Mbak Najwa Shihab ini adalah lebih hobi membaca ya. Dari bacaan yang kita tahu, kita baca, kemudian kita baca hal yang lainnya. Oh, ini kok nggak bener, ini gimana nih? Nah, dari situ akan memunculkan banyak pertanyaan. Dan disinilah cikal bakal bagaimana kita menumbuhkan sikap berpikir kritis ini. Ya, oke. Nah, bagaimana di sekolah kamu? Di sini ya, di UHB. Mungkin ketika SD gitu ya, di sekolah kita lebih banyak diajarkan cara menghafal ya. Nah, apakah menghafal ini menurut teman-teman ini merupakan cara berpikir kritis? Oke, silahkan nanti dijawab di forum diskusi ya. Nah, apakah menghafal itu termasuk dalam berpikir kritis? Nah, berikut berpikir kritis dalam proses keperawatan. Nah, ini sudah masuk ke bagaimana kita berpikir kritis dalam keperawatan. Yang pertama pada tahap pengkajian, pada tahap diagnosa, kemudian tahap intervensi, implementasi, dan terakhir tahap evaluasi. Tahap pengkajian nanti kita akan bahas satu persatu ya. Nah, bagaimana melaksanakan cara berpikir kritis dalam keperawatan itu? Pertama pada tahap pengkajian. Pengertian pada tahap pengkajian ini adalah langkah awal dan paling mendasar dalam proses keperawatan secara keseluruhan. Ini definisi pengkajian menurut Debkes tahun 93. Pengkajian sendiri adalah proses pengumpulan, pengorganisasian, validasi, dan pencatatan data tentang status klien. Data yang didapat oleh perawat dari beberapa sumber dan merupakan dasar pengambilan keputusan untuk tahap selanjutnya. Seperti misalnya, mulai dari identitas pasien, nama, alamat, siapa penanggung jawabnya, kemudian golongan darahnya, dan sebagainya, sampai kemudian pemeriksaan mulai dari
ujung kepala sampai ujung kaki. Nah, ini masuk ke dalam tahap pengkajian. Hal ini dilakukan sebagai sarana untuk mengumpulkan data-data yang memang dibutuhkan oleh seorang perawat untuk nanti menginterpretasikan apa sih yang dialami oleh si pasien. Ya, tidak hanya pengumpulan data, tapi juga ada proses validasi. Misalnya tadi yang saya contohkan di awal, pasien datang dalam kondisi lemas. Ya, ketika kita periksa tekanan darahnya rendah. Nah, dari situ kita akan berpikir kritis, apa saja yang berpengaruh terhadap kondisi pasien sehingga tekanan darahnya rendah. Oh, ada data-data yang lain yang menyebutkan ini, itu, dan sebagainya. Nah, dari sini ada proses validasi, ada proses pengorganisasian, dan nantinya diharapkan dengan berbagai sumber yang sudah kita dapatkan, kita kumpulkan, kemudian akan mengarahkan kita pada sebuah interpretasi. Analisis pertanyaan kritis pada seorang perawat pada tahap pengkajian ini meliputi pengumpulan data, kemudian pengelompokan data, ya jadi kita biasanya mengelompokkan mana data-data yang dikeluhkan secara verbal oleh pasien atau kita sebut data subjektif, mana data yang memang kita dapatkan dengan pengukuran, misalnya cek lab, ya, kemudian cek tensi dan sebagainya. Nah, dari pengelompokan data ini adalah data subjektif dan objektif. Nantinya kita akan berpikir kritis ke tahap berikutnya, yaitu validasi data. Ya, validasi data bisa dengan orang-orang sekitar, bisa dengan pasien, bisa dengan data subjektif, data objektif yang lainnya, ya. Seperti itu. Kemudian dokumentasi data. Ya, ini pastinya dalam proses berpikir dalam pengajian ini harus dilakukan dokumentasi, ya. Jadi perawat harus punya catatan, ya. Catatan ini sangat penting sebagai dasar untuk penentuan tindakan pada pasien tersebut. Berikutnya berpikir kritis pada tahap diagnosa. Nah, tahap diagnosa ini merupakan tahap kedua dalam proses keperawatan dan merupakan suatu pernyataan dari masalah klien, baik aktual maupun resiko terhadap data pengkajian yang sudah dianalisis. Ya, nah adapun contoh dari diagnosa medis dan diagnosa keperawatan di sini. Nah, kalau diagnosa medis fokusnya biasanya ke ini faktor pengobatannya. Nah, adapun diagnosa keperawatan fokusnya pada respon, ya, respon klien terhadap tindakan keperawatan yang ada, ya. Oke. Nah, ini perbedaan diagnosa medis dan diagnosa keperawatan. Ini tidak akan kita bahas di pertemuan kali ini. Ini hanya sebuah gambaran saja bahwa kita sebagai perawat juga punya diagnosa. Di samping seorang dokter juga yang punya diagnosa. Berikutnya analisis pertanyaan kritis perawat dalam setiap kegiatan pada tahap diagnosa keperawatan. Antara lain, analisa data, identifikasi masalah klien, membuat pernyataan diagnosa keperawatan, pernyataan ya, bukan pertanyaan, membuat pernyataan. Jadi pernyataan itu bukan berarti sebuah pertanyaan, bukan ya, tapi pernyataan. Nah, hasil pernyataan ini merupakan hasil dari analisis dan identifikasi masalah di tahap sebelumnya. Prioritas diagnosa keperawatan dan dokumentasi diagnosis keperawatan. Ya, jadi dalam proses pada tahap diagnosa ini dilakukan analisa data. Ya, kalau pasiennya begini ditambah dengan datanya ini, kira-kira masalahnya apa ya? Nah, sekali lagi saya ingatkan bahwa diagnosa keperawatan itu berfokus pada respon, ya, bukan fokus pada masalah pasien. Responnya apa? Ya, responnya misalnya responnya nyeri. Nah, berarti diagnosanya apa? Nyeri berhubungan dengan apa? Seperti itu ya. Oke. Selanjutnya berpikir kritis pada tahap perencanaan. Namanya juga perencanaan ya. Perencanaan itu misalnya teman-teman tuh mau camping gitu ya, mau camping. Kenapa mau camping gitu ya? Apa yang menyebabkan kalian pengen camping? Oh, karena bosan Bu gitu ya. Karena boring di rumah terus daring misalnya. Oh, itu alasannya ya. Berikut ke perencanaan. Nah, apa yang perlu dipersiapkan pada saat camping? Nah, di sini pasti teman-teman berpikir ya, oh, kalau nanti aku pas camping itu kan hujan, gitu. Oh, bawa jas hujan.
Oh, pas camping pastinya pengen makan kan gitu karena di gunung misalnya. Oh, berarti harus bawa perbekalan makanan dan sebagainya. Oh, kalau di sana misalnya terjadi apa namanya gangguan apa namanya mungkin teman-teman mengalami sesuatu ya, punya ada penyakit bawaan. Oh, berarti harus ada persiapan obat-obatan yang bisa jadi diperlukan di sana. Nah, misalnya seperti itu ya. Jadi ketika kita merencanakan tahap perencanaan pada pasien itu juga sama. Kita harus berlandaskan pada kebutuhan yang memang dibutuhkan oleh pasien ya. Nah, adapun tahap perencanaannya sendiri pengertiannya adalah perencanaan menyusun rencana tindakan keperawatan yang akan dilaksanakan untuk menanggulangi masalah sesuai dengan diagnosa perawatan yang telah ditentukan oleh perawat dengan tujuan terpenuhinya kebutuhan klien. Jadi, yang direncanakan perawat itu adalah tujuan atau endingnya, ya, finally-nya adalah untuk memenuhi kebutuhan klien. Kalau kliennya merasa mengalami gangguan rasa nyaman, berarti kita harus berusaha untuk bagaimana sih memenuhi kebutuhan rasa nyaman pasien, ya. Oh, mungkin diselimuti, oh mungkin dihibur, oh mungkin eh, matikan lampunya biar bisa tidur dan sebagainya. Nah, ini pastinya untuk menentukan perencanaan ini kita harus juga berpikir kritis. Artinya, setiap tindakan atau rencana yang kita rencanakan tadi tidak bertentangan dengan kondisi pasien, ya seperti itu. Bertentangan bagaimana? Ya misalnya hasil pengkajian menunjukkan si pasien ini alergi telur, padahal di dietnya itu harus banyak telur. Nah, ini harus di combine ya, tidak bisa kita saklek gitu ya, karena memang ciri khas asuhan keperawatan adalah fleksibel. Jadi kita bisa mengganti itu bahan makanan yang memang dibutuhkan pasien, tetapi tetap sesuai dengan koridor diet yang dibutuhkan. Kalau di pasiennya alergi telur, ganti protein hewaninya dengan protein dari yang lain, mungkin bisa daging, mungkin bisa ikan dan sebagainya. Nah, ini contohnya seperti itu ya. Nah, hal yang perlu dipertimbangkan dalam perencanaan dalam berpikir kritis apa saja? Yang pertama, ya kita mulai dari bawah ya. Nah, namanya juga piramid ya. Paling bawah ini yang menjadi dasar ya. Bagaimana caranya? Ya, kita harus berpikir bagaimana sih caranya memenuhi kebutuhan rasa nyaman pasien misalnya. Siapa yang akan melakukan tindakan ini? Siapa? Perawatkah? Keluargakah? Oh, kok bisa keluarga? Bisa. Kita bisa melakukan kolaborasi dengan keluarga atau bisa jadi bahkan si pasien itu sendiri. Jika nantinya kita melihat oh si pasien masih bisa melakukannya, ya. Jadi kita juga harus berpikir ke sana. Siapa yang akan melakukan? Kemudian kapan tindakan itu akan dilakukan? Nah, timing ini juga berkaitan dengan berpikir kritis. Tidak semua tindakan bisa dilakukan setiap waktu. Pastinya akan melihat timing yang pas, yang sesuai dengan kondisi pasien dan sesuai dengan kebutuhan pasien. Berikutnya, mengapa tindakan itu dilakukan? Why? Kenapa harus mematikan lampu? Karena pasiennya dia tidurnya lebih nyaman. Oh, secara teori bagaimana? Oh ya, kalau tidur lampunya dimatikan, itu akan merangsang pertumbuhan sel-sel otak misalnya, ya ada kan seperti itu. Jadi semakin kalau kita tidur sebaiknya lampunya dimatikan. Ternyata ada apa? Untuk merangsang hormon pertumbuhan, hormon-hormon relaksasi yang ada di tubuh kita, ya. Itu secara hormon. Secara persarafan ya, kalau terlalu silau matanya tidak bisa rileks. Nah, itu akan berakibat atau berpengaruh pada kualitas tidur si pasien misalnya. Ya, ini beberapa contoh yang bisa saya sampaikan di cara berpikir kritis ini. Terakhir adalah tindakan apa. Nah, dengan pertimbangan how, what, dan apa tadi, why, ya. Nah, nanti akan memunculkan, mengerucutkan terhadap tindakan yang harus kita lakukan. Selanjutnya, analisis pertanyaan kritis perawat dalam setiap kegiatan perencanaan. Yang pertama, meletakkan prioritas. Ya, jadi kita harus bisa memprioritaskan. Gangguan nyeri dengan gangguan tidur. Mana yang harus kita tangani dulu? Ya. Kalau tidur
Bisa nggak tidur nyenyak kalau masih nyeri? Oh enggak dong. Ya berarti kita harus memprioritaskan bagaimana rasa nyeri ini harus segera diatasi, harus segera keluhan nyerinya itu menghilang seperti itu ya misalnya. Kemudian menentukan tujuan. Tujuan ini dilakukan setelah tadi kita harus menentukan prioritas dulu, baru kemudian tujuannya. Tujuannya apa? Oh, kalau nyerinya berkurang, pasiennya bisa melakukan kegiatan yang lainnya. Tidak hanya tidur, aktivitas juga akan lebih rileks. Kemudian aktivitas-aktivitas yang lain ya, ADL-ADL yang lain pastinya akan lebih mudah dilakukan pasien jika si nyeri ini sudah berkurang misalnya. Nah, di situ kita bisa berpikir kritis di situ. Kemudian C, mengidentifikasi intervensi interdependen dan membuat rasional tindakan dan dokumentasi ya. Nah, nanti ini dalam pelaksanaannya bisa dilakukan ketika praktek ya, karena memang ini sebagai dasar dulu. Oke, saya lanjut ya. Ini sudah masuk ke berpikir kritis pada tahap implementasi. Tahap implementasi ditandai ada sebuah pelaksanaan rencana tindakan yang telah ditentukan dengan tujuan kebutuhan klien terpenuhi. Jadi pelaksanaan tindakan ini bertujuan agar kebutuhan klien itu terpenuhi. Kemudian analisis pertanyaan kritis dalam setiap kegiatan pada tahap implementasi. Ini meliputi pengkajian ulang, menentukan kebutuhan bantuan, melaksanakan tindakan, dan mendokumentasikan tindakan keperawatan. Berpikir kritis pada tahap evaluasi. Ini adalah proses penilaian pencapaian tujuan serta pengkajian ulang rencana keperawatan. Jadi misalnya setelah kita melakukan tindakan perencanaan, pengkajian, diagnosa, perencanaan, pelaksanaan, ternyata pasiennya ini masih nyeri. Ya, sudah kita lakukan tindakan keperawatan sesuai dengan kriteria. Misalnya sudah 3 kali dalam satu hari itu upaya kita untuk menurunkan nyeri, ternyata setelah kita evaluasi nyerinya masih ada, masih dikeluhkan oleh pasien. Nah, ini menunjukkan bahwa kita butuh melakukan penilaian kembali, ya. Penilaian kembali, mana yang salah? Apa yang salah? Di tahap mana kesalahannya? Seperti itu. Apakah pada tahap pertama ada data yang belum tergali dan sebagainya ya, misalnya pasiennya nyeri, ternyata nyerinya karena apa? Karena memikirkan kondisinya. Nah, ini kan ada kebutuhan lainnya, kebutuhan psikologis, kebutuhan spiritualitas misalnya. Nah, ini harus terpikirkan juga ketika dalam tahap evaluasi ini. Selanjutnya, analisis pertanyaan kritis dalam setiap kegiatan pada tahap evaluasi. Yang pertama, identifikasi kriteria hasil sehingga perawat dapat mengukur keberhasilan pencapaian tujuan. Kemudian yang B, mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan pencapaian kriteria hasil. Dan yang C, membandingkan data klien dengan kriteria hasil dan menggambarkan kesimpulan tentang masalah klien. Berikutnya yang D, mengulang dan memodifikasi perencanaan, mendokumentasikan catatan perkembangan. Jadi dalam proses evaluasi sendiri, kita dianjurkan untuk mengulangi dari awal, mulai dari identifikasi data-data, mengumpulkan data-data, membandingkan dengan data awal, ya. Jadi data awal kita kumpulkan lagi, berikutnya data yang sekarang kita lakukan sebagai tahap evaluasi, ya, dan kita ulang. Kemudian kita modifikasi apa yang memang harus kita lakukan agar masalah si pasien ini bisa teratasi. Oke, nah ini materi yang bisa saya sampaikan di bagaimana berpikir kritis ya, berpikir kritis dalam keperawatan yang nantinya diharapkan teman-teman sudah mulai melatih diri dari sekarang untuk berpikir kritis dalam setiap hal ya. Jadi kalau mulai banyak berpikir kritis, pastinya teman-teman banyak bertanya, why, kenapa ini, kenapa itu, bagaimana ini, bagaimana itu, dan sebagainya ya. Dan seperti tadi sarannya,
harus banyak membaca. Oke, semoga materi yang singkat ini tidak memuaskan bagi teman-teman, sehingga teman-teman akan lebih banyak mencari, berusaha berpikir kritis untuk mengembangkan pola berpikiran teman-teman semuanya. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya minta maaf. Jika ada yang perlu didiskusikan, silakan bisa di chat di forum diskusi. Terima kasih banyak untuk perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.